Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok makalah kami yang berjudul Kemanusiaan dan Etika Global. Sebelum kami memaparkan materi kami masing-masing, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri kami kepada pemateri pertama untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Husnatima sebagai pemateri pertama. Saya Indria Ningsi sebagai pemateri kedua. Saya John Junianti sebagai pemateri ketiga. Saya Jumadi Irfandani sebagai pemateri keempat. Saya Musti Dayat sebagai pemateri kelima. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita akan memaparkan materi kami. Kepada pemateri pertama, dipersilakan. Baik, saya akan membacakan pemateri pertama tentang pengertian kemanusiaan. Kemanusiaan merupakan suatu sifat yang penting dalam menciptakan kehidupan yang harmonis antara sesama manusia. Seperti yang disebut Notonogaro dalam Pamono dan Kartini bahwa hakikat manusia adalah menjadi tunggal. Kemanusiaan yang merupakan sebuah sikap universal yang dimiliki setiap umat manusia di dunia yang dapat melindungi dan memperlakukan manusia sesuai dengan hakikat manusia yang bersifat manusia. Dan kemanusiaan yang itu perasaan yang dimiliki setiap manusia untuk mencegah kita dari perbuatan yang jahat atau menentang dari ajaran agama. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari pemateri pertama, yaitu kemanusiaan berdasarkan Pancasila. Sebagai suatu dasar falsafah negara, maka sila-sila Pancasila merupakan suatu sistem nilai-nilai pedoman bangsa. Oleh karena itu, Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan yang sistematis dan kemanusiaan merupakan salah satu dari nilai-nilai Pancasila itu. Salah satu bulir Pancasila berbunyi, kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan komitmen tinggi untuk menjunjung kemanusiaan. Dengan adanya sikap adil dan saling menghargai sesama manusia, maka timbullah persamaan derajat, hak dan kewajiban asasi manusia tanpa membedakan suku, budaya, ras, agama, dan jenis kelamin. Hormat menghormati, saling bekerja sama, tenggang rasa merupakan sebagian perwujudan dari menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Hal itulah yang menjadi isi dari pembukaan Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Dalam rancangan pembukaan Undang-Undang 1945 yang disusun oleh Panitia 9, peletakan prinsip internasionalisme atau perikemanusiaan sebagai dasar negara itu merupakan arti eratnya hubungan antara nasionalisme dan internasionalisme. Oleh karena itu, sila kedua dari Pancasila mempunyai arti ganda. Yang pertama itu arti yang keluar, yaitu ikut memperjuangkan perdamaian dan keadilan dunia dan ke dalam memuliakan hak asasi manusia sebagai individu atau kelompok. Menurut Kunto Wijoyo, keberadaan Pancasila hanya bisa diukur melalui 3 kriteria, yaitu yang pertama konsistensi, koherensi, dan korespondensi. Konsistensi dalam Pancasila berarti sesuai atau harmoni atau hubungan logis. Sila-sila dalam Pancasila harus mempunyai hubungan terpadu dengan semua dokumen konstitusi seperti undang-undang, PAP MPR, undang-undang peraturan pemerintah baik pusat maupun daerah. Dan kita para pejabat, koherensi berarti letak suatu dengan yang lainnya harus terkait, tidak boleh terlepas. Misalnya ketuhanan harus letak dengan sila kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan. Korespondensi berarti antara yang dibicarakan dengan yang diterangkan. Dalam sila kedua terkandung nilai-nilai kemanusiaan antara lain yang pertama, pengakuan terhadap martabat manusia, yang kedua, perlakuan yang adil terhadap manusia, yang ketiga, pengertian manusia yang beradab, memiliki daya cipta, rasa manusia, dan hewan. Yang keempat, nilai sila kedua ini dijiwai sila pertama dan menjiwai sila ketiga, keempat, serta sila kelima. Pada pembukaan Undang-Undang 1945, nilai dari Pancasila itu terkandung dalam semua alinea, terutama pada alinea pertama dan alinea keempat. Meskipun yang secara tersirat disebut merdeka dan bahkan secara tersirat diakui pula bahwa dalam suasana kebangsaan yang bebas dan hak keluarganya yang dimuliakan. Soekarno pernah berkata, kita bukan saja mendirikan negara Indonesia merdeka, tetapi harus menuju pula kepada kekeluargaan bangsa-bangsa. Inilah filosofi prinsip nomor 2 yang boleh saya namakan internasionalisme. Di bawah nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa dan cita-cita negara Indonesia, semua manusia harus dipandang setara dan bersaudara yang mengandung keharusan untuk menghormati kemanusiaan. Itulah materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga.
Saya akan menjelaskan tentang etika global. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika global secara bahasa. Di dalam etika global secara bahasa terbagi menjadi dua, yaitu dalam bahasa Yunani kuno dan KBBI. Kata etika dalam bahasa Yunani kuno disebut ethos. Secara umum artinya kebiasaan atau kehendak baik yang bersifat tetap. Etika di dalam KBBI adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Selain itu juga tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Definisi etika global sendiri adalah sebagai konsensus dasar tentang nilai-nilai pengikat dan sikap dasar yang dikukuhkan oleh semua sistem kepercayaan. Meskipun terdapat perbedaan dogmatis, pandangan yang bersifat mengikuti atau menjabarkan suatu ajaran tanpa kritik. Ciri-ciri etika global sendiri adalah etika global memiliki nilai-nilai yang mengikat serta sikap-sikap dasar yang fundamental. Etika global menjadi sebuah konsensus bersama agama, namun tidak masuk dalam satu tradisi tertentu. Etika global terkait dan berpijak pada kenyataan dan isu konkret, serta etika global harus memiliki pendasar religius. Etika global dapat dipandang oleh setiap agama dari dalam masing-masing tradisi. Selanjutnya akan dijelaskan untuk materi keempat. Etika global secara filosofis. Etika global menurut Kanspin merupakan landasan etis yang dapat diterapkan dalam ruang gerak manusia di dunia. Etika global mengusung nilai-nilai kemanusiaan yang utuh, komitmen kepada kehidupan kemanusiaan, anti kekerasan, tata ekonomi yang adil, budaya toleransi dan kerjasama antara laki-laki dan perempuan. Secara teologis, langkah pertama yang diupayakan Kuhn adalah mencari konsensus dalam teologi. Dalam bentuknya yang masih sederhana, usaha ini bisa dilihat dalam karyanya yang berjudul konsensus teologi, di mana dia melibatkan pemikiran dari agama lain, misalnya saya konsen, untuk mendiskusikan suatu usulan model teologi yang diajukannya. Baik, saya akan melanjutkan materi keempat, yaitu tentang ciri-ciri etika global. Yang pertama, etika global masuk dalam level etis yang paling mendasar. Maksudnya nilai-nilai yang mengikat serta sikap-sikap dasariah yang paling fundamental. Yang kedua, etika global menjadi sebuah konsensus bersama agama-agama, namun tidak terhisap dalam satu tradisi iman tertentu. Karena etika global bukan bertujuan menciptakan suatu agama tunggal, melainkan suatu agama memberikan sumbangsinya terhadap persoalan bersama. Yang ketiga, etika global bersifat kritik. Artinya, dia bukan hanya mengamalkan misalnya kepada dunia, tapi juga pada agama-agama itu sendiri. Yang keempat, etika global dan berpijak pada kenyataan dan isu konkret. Yang kelima, etika global yang dipahami secara umum, yang berarti etika global bukan menjadi suatu diskursus ilmiah pada kalangan tertentu. Jadi semua itu harus dijelaskan dan dapat dipahami dalam setiap lapisan masyarakat. Yang keenam, etika global harus memiliki pendasar religius, yang artinya semua agama-agama itu sendiri di dalam agama-agama yang besar maupun agama suku menjadi dasar untuk menopang etika global. Baik, itu saja materi kami. Baik, itulah pemaparan materi dari kami. Sebelum kami menutup presentasi ini, terlebih dahulu kami akan membacakan kesimpulannya. Dari makalah tadi kami dapat menyimpulkan bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dari kemanusiaan yang berdasarkan Pancasila, kedua Pancasila merupakan kemanusiaan yang adil dan beradab bagi bangsa Indonesia bersumber pada ajaran Tuhan Yang Maha Esa, yakni sesuai dengan kodrat manusia sebagai ciptaannya. Arti kemanusiaan dalam sila kedua mengandung makna kesesuaian sifat-sifat dan keadaan negara dengan hakikat atau abstrak manusia. Isi arti sila-sila Pancasila adalah suatu kesatuan bulat dan utuh. Oleh karena itu, sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah dijiwai dan didasari oleh ketuhanan Yang Maha Esa yang mendasari sila persatuan Indonesia. Karena persatuan tersebut, maka sila kemanusiaan yang adil dan beradab senantiasa terkandung di dalamnya. Keempat, sila yang lainnya, maka sila kedua tersebut, kemanusiaan yang adil dan beradab dan ketuhanan Yang Maha Esa, berpersatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika dihubungkan dengan etika global, manusia sebagai objek dalam kajian kemanusiaan pastinya terlibat dalam peranan masyarakat global.
Oleh karena itu, manusia sendiri diharuskan untuk memahami kenyataan global, dan dengan memahaminya kita dimungkinkan untuk menuju masa depan, menuju apa yang secara ideal dicita-citakan bersama, serta pada dasarnya etika global mengacu pada sikap moral manusia yang paling mendasar, dan tentunya